Seorang ibu melahirkan di dalam sebuah bus yang ditumpanginya setelah menempuh perjalanan dari Terminal Daya Biringkanaya, Makassar menuju ke kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari rekaman video amatir, terlihat seorang wanita berupaya membantu proses persalinan terhadap seorang penumpang wanita yang melahirkan di dalam bus saat menempuh perjalanan dari Terminal Daya Biringkanaya, Makassar menuju ke kota Palopo, Sulawesi Selatan. Proses persalinan memakan waktu beberapa menit hingga bayi berhasil dilahirkan meski kendaraan masih melaju kencang untuk mencari puskesmas terdekat. Bayi tersebut lahir dengan berat badan kurang lebih 3 kg dan berjenis kelamin perempuan, sementara sang ibu bernama Umi Syamsiah dalam kondisi sehat. Sopir dan penumpang lainnya yang menandu sang ibu yang dalam kondisi lemas menuju ke mobil ambulan untuk menuju ke puskesmas terdekat. Pak, dia ini lahiran pas di atas bus di sementara jalan itu. Sementara jalan bus dia lahir itu bayi. Iya. Itu bayi apa itu? Laki-laki perempuan? Perempuan. Itu tujuannya mau kemana dia itu, Pak? Dia mau ke Palopo. Dari Makassar ya? Dari Makassar, mau pergi lahiran ke rumahnya mertua. Ibu bersama bayinya masih mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan rencananya akan kembali melanjutkan perjalanan setelah kondisi mereka normal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, likuifaksi saat proses perbaikan jalan Desa Saluadak di Kabupaten Mamuju, Tengah Sulawesi Barat menenggelamkan 1 unit alat berat. Akibatnya aktivitas warga lumpuh total. Maju alat, tenggelam nih. Tenggelam, la ilaha illallah. Astagfirullah. Ada operatornya loncat. Detik-detik fenomena likuifaksi, tanah amblas sepanjang 100 meter menimbun 1 unit alat berat yang sedang melakukan perbaikan jalan terekam kamera warga. Peristiwa ini terjadi di Desa Saluadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Beruntung saat kejadian, operator alat berat yang tertimbun material tanah berhasil menyelamatkan diri keluar dari kursi kemudi. Akibat kejadian ini, aktivitas warga desa lumpuh total. Nah, di waktu memperbaiki, ternyata ada kejadian bahwa ekskavator tenggelam. Kemudian atas alasan pergerakan alat berat tersebut, itu kanan kiri jalanan ternyata ada pergerakan. Diketahui jalan tersebut memiliki struktur tanah gambut yang rentan terhadap pergerakan dasar tanah, sehingga menimbulkan terjadinya likuifaksi saat dilalui kendaraan berat. BPBD setempat melakukan proses evakuasi alat berat dan akan membuka jalan alternatif untuk dilalui warga. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga tak kuat menahan beban saat diguyur hujan deras disertai angin kencang, dinding penahan tanah di Jalan Tol Serpong Cinere ambruk karena longsor. Proses perbaikan kini masih dilakukan oleh petugas. Dinding penahan tanah DPT sepanjang 25 meter di kilometer 35+200, ruas Tol Serpong Cinere, longsor. Peristiwa terjadi pada Sabtu siang pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa ini lalu lintas di lokasi sempat terganggu. Kepadatan kendaraan terjadi di sekitar lokasi karena penyempitan jalur dan bahu jalan tak bisa dilintasi sementara. Peristiwa longsor terjadi karena tingginya curah hujan dalam waktu yang cukup lama, menyebabkan rembesan air dari saluran belakang dinding penahan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun pengendara yang melintas dihimbau tetap waspada terjadi longsor susulan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pohon besar di salah satu objek wisata budaya di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan tumbang. Akibat peristiwa tersebut, 9 orang tewas. Hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sebuah pohon besar yang terletak di lokasi wisata di Desa Matabulu, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan tumbang dan menimpa sebuah pondok. Dari data kepolisian yang diterima, 9 orang korban dinyatakan tewas akibat peristiwa ini dan 8 lainnya mengalami luka-luka sehingga segera dilarikan ke rumah sakit setempat.
Peristiwa ini bermula saat para pengunjung sedang beristirahat dan berteduh di pondok yang mana lokasi pondok ini tepat berada di bawah pohon beringin besar. Pasca kebakaran hebat yang menewaskan 9 orang pekerja dari PT Jati Perkasa Nusantara Kota Bekasi, Jawa Barat. Area pabrik yang terbakar kini dipasangi garis polisi. Petugas pemadam kebakaran melakukan penyisiran di gudang produksi yang ludes terbakar. Petugas memasang garis polisi di sekitar lokasi pasca kebakaran yang terjadi di PT Jaya Perkasa Nusantara Kota Bekasi, Jawa Barat, yang menewaskan 9 orang pekerja serta 3 orang luka. Gudang produksi nyaris rata dengan tanah, bahkan 1 unit mobil kontainer ikut terbakar. Sementara untuk mengantisipasi adanya titik api serta titik asap, petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi masih berjaga di lokasi. Kondisi saat ini sudah termasuk kondusif ya, dalam arti kita dari tim rescue maupun pemadaman sudah melaksanakan juga pergantian shift ya dari anggota, dan yang kita lakukan sekarang ini adalah tetap preventif pencegahan timbulnya api kembali, karena suhunya mungkin abang bisa lihat sendiri panas, bersama dengan angin, dan teman-teman rekan masih menunggu pendinginan. Hingga kini 9 korban yang tewas masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan masih dalam proses identifikasi. Sementara 3 orang karyawan yang selamat dan mengalami luka bakar saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda, Kota Bekasi. Sebelumnya gudang produksi PT Jati Perkasa Nusantara yang memproduksi pakan ternak ludes terbakar pada Jumat pagi. Kebakaran tersebut menewaskan 9 pekerja dan 3 orang mengalami luka bakar. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan di dalam gedung produksi. Hingga kini petugas kepolisian Polsek Medan Satria dan Polres Metro Bekasi Kota masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di dalam gedung produksi pabrik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap motif pembunuhan wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Pelaku sakit hati karena keluarganya dihina oleh korban yang merupakan mantan istri-istri pelaku yang sudah 2 tahun tidak bertemu. Pelaku pembunuhan SH, wanita 40 tahun yang jasadnya ditemukan tanpa kepala dan terbungkus karung di danau kawasan Muara Baru, Jakarta Utara diringkus tim Jatanras Polda Metro Jaya. Pelaku FF ditangkap di rumahnya di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara tak lama usai ditemukannya jasad korban SH. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati dengan perkataan korban yang menghina orang tua dan istri pelaku. Korban pelaku pernah menikah siri pada tahun 2022 lalu. Motif kamu untuk melakukan pembunuhan itu apa? Sakit hati, Pak. Sakit hati? Sakit hati terhadap siapa? Korban ngerendahin istri saya, ibu saya. Rendahin? Emang ngerendahinnya apa? Kata-kata yang diucapin sama korban itu apa? Korban ngucapin istri saya pelacur, orang tua saya pelacur. Pelaku yang berprofesi sebagai pedagang ikan di pasar ikan Muara Baru ini menganiaya korban dengan sebilah pisau yang digunakannya untuk bekerja. Sebelum memutilasi, pelaku membunuh korban dengan cara dicekik. Korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan, pelaku langsung mencekik korban dari belakang sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah milik pelaku. Agar warga sekitar tidak curiga, pelaku membungkus jasad korban dengan karung yang menyerupai bungkusan ikan. Pelaku lalu membuang jasad korban ke laut, sementara potongan kepala korban dibuang di semak belukar di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Pelaku dijerat pasal pembunuhan 340 tentang pembunuhan berencana dan subsidiar pasal 338 tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, warga Muara Baru geger dengan temuan jasad wanita tanpa kepala di Danau Muara Baru. Polisi bahkan mengerahkan unit K9 atau anjing pelacak untuk mencari kepala korban di sekitar dermaga pelabuhan Muara Baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang pria di Jember, Jawa Timur tega membunuh ayah kandungnya sendiri karena tak diberi tanah warisan. Korban ditemukan berlumuran darah oleh warga di rumahnya. Seorang pria bernama Sutali, 65 tahun, tewas di rumahnya sendiri di kawasan Jambuan, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur. Korban tewas usai dibunuh anak kandungnya sendiri bernama Sutikno. Diduga pembunuhan dipicu masalah tanah warisan. Pelaku yang meminta bagian sejumlah bidang tanah tidak diberi oleh korban. Pelaku pun langsung menusuk kaki dan tangan ayahnya. Korban kemudian ditemukan berlumuran darah di tempat tidurnya. Korban pun sempat dibawa ke RSUD Subandi namun nyawanya tidak tertolong. Usai membunuh sang ayah, pelaku kemudian menyerahkan diri. Kondisi luka-luka masih kita lakukan pemeriksaan karena jenazah saat ini berada di Rumah Sakit Subandi untuk dilakukan pemeriksaan. Terduga pelaku bagaimana? Terduga pelaku juga masih dalam penyelidikan dan semuanya nanti besok yang akan menjelaskan adalah pimpinan kami, Pak Kapolres. Selain menyita barang bukti sepeda motor korban berikut uang yang ada di dalam jok, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk ketua RT setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.